Teman-teman, saya Evan Jaya, senang kembali berjumpa dengan Anda. Tentunya pasti Anda kangen dengan hasil ramalan saya ya. Kan sudah lama kali, udah beberapa lewat 3 hari atau 4 hari ya. Jadi di sini saya baru punya waktu untuk meramal sesuatu buat Anda semuanya ya. Oke teman-teman, di sini kali ini saya akan meramalkan tentang bagaimana sih sebenarnya situasi kondisi yang Anda alami sekarang ya, siklus kehidupan yang bagaimana. Sebenarnya Anda tuh menginginkan kunci jawaban itu bagaimana ya yang Anda hadapi untuk menjalani sebuah kehidupan ya, dan bagaimana Anda bisa merasakan bagaimana bentuk suatu kata gambaran karma masa lalu sampai dibawa sampai sekarang ya. Nah, jadi di sini teman-teman, di sini kita akan melihat dulu bagaimana pencerahan aura Anda apakah bagus atau tidak. Di sini kita akan melihat ya, di sini ada suatu kata 4 kartu ya. Tapi di situ teman-teman saya akan mengajak Anda tuh lebih rileks, lebih santai untuk menanggapi dan mengambil suatu kata getaran yang baik ya, supaya Anda bisa memilih ke 4 kartu ini, supaya Anda benar-benar bisa mengetahui yang mana yang terbaik, yang mana sesuai dengan Anda, barulah Anda bisa menjalankan suatu kata kehidupan yang benar-benar Anda jalankan ya. Oke teman-teman, di sini jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya ya. Oke teman-teman, di sini ada suatu kata 4 kartu ya. Di sini dimulai dengan 4 kartu, satu yang warna orange, kucing warna orange, yang kedua kucing warna hitam, yang ketiga kucing warna putih, terus yang keempat adalah kucing warna abu-abu ya. Nah, jadi di sini dimulai dari kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga, dan kartu keempat ya. Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan waktu Anda 5 detik dari sekarang. Jadi misalnya kalau waktu yang saya berikan itu kurang, Anda bisa menjeda ataupun mempause video ini sesuka hati Anda, barulah Anda benar-benar bisa memilih kartu ini ya. Boleh memilih kartu lebih dari 1 kartu pun boleh. Anda jika Anda benar-benar kurang yakin ataupun kurang percaya diri terhadap ramalan ini ya. Oke teman-teman, di sini saya akan menghitung 5 detik dari sekarang dan akan ditandai lonceng berbunyi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan dengan tanda lonceng berbunyi. Oke teman-teman, di sini saya akan mengambil yang akan dimulai dengan kartu sebelah kiri, kartu pertama yaitu kucing warna orange ya. Ini adalah kartu pertama yaitu kucing warna orange ya. Saya akan membagikan kartunya ya. Terlihat dari pertama yaitu situasi kondisi yang sebenarnya yang Anda hadapi ya. Nah, jadi sini teman-teman, Anda yang memilih kartu pertama dengan kucing warna orange ya, yang tadi ya. Nah, di sini kucing warna orange. Nah, jadi di sini situasi kondisi yang Anda alami sekarang itu berhubungan dengan namanya suatu kata perubahan ya, suatu kata keyakinan ya. Cuman di sini kalau saya lihat ya, bakal ada suatu kata perubahan yang bakal terjadi, tapi hati Anda kurang yakin gitu loh. Jadi sehingga di sini kalau saya lihat di sini setiap keputusan yang Anda ambil itu selalu salah dan merasa bahwa situasi Anda tuh terlalu menekan Anda gitu. Jadi di sini Anda tidak mendapatkan suatu kata hal yang baik, malah Anda selalu terjerumus suatu kata sesuatu yang menekankan diri sehingga Anda kurang bisa lebih meyakinkan diri ataupun mendapatkan suatu kata harapan gitu ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat sini ada sedikit pun tapi pun juga ada suatu kata harapan tapi tidak berpikir untuk maju ya. Sehingga di sini kesulitan akan terus datang membebani Anda. Jadi situasi kondisi yang Anda harapkan itu tidak mendapatkan suatu kata keberhasilan ataupun suatu kata harapan yang bisa Anda capai. Nah, jadi di sini sebenarnya ada sesuatu hal yang bisa Anda perjuangkan, cuman ya sesuatunya itu semua berasal dari hati diri Anda sendiri ya, sehingga Anda kurang yakin terhadap apa yang Anda lakukan. Sehingga di sini ya keputusan Anda yang Anda jalankan selalu salah dan situasi kondisi yang bagaimanapun juga Anda kurang bisa mendapatkan suatu kata dukungan ya, sehingga apapun semua
menekan hati batin Anda sehingga Anda susah untuk mengambil suatu kata keputusan ya. Nah, jadi sehingga di sini harapan, kesulitan pun juga datang tapi kurang terbebani ya. Suatu kata harapan yang baik. Coba di sini kita akan lihat dulu suatu kata uh, suatu cahaya harapan yang Anda harapkan ya. Sebenarnya di sini suatu kata kesulitan tuh selalu terbebani Anda sehingga Anda kurang mendapatkan suatu kata respon yang baik. Nah, jadi di sini ada suatu kata bentuk cahaya ataupun harapan ya. Di sini ada suatu kata expansion, inward revolution, nourish ya. Di sini ekspansi, ada suatu kata revolusi yang mendalam ya. Di sini ada suatu kata ide ya, gagasan pokok ya. Nah, jadi di sini ada suatu kata cahaya, harapan yang bisa Anda gapai. Cuman di sini sebenarnya tidak ada suatu kata kesulitan yang membebani, cuman Anda sendirilah yang membebani diri Anda supaya Anda tuh susah untuk mendapatkan suatu kata jalan keluar. Jadi di sini ada suatu kata bentuk ekspansi ya, expansion. Di sini ada suatu kata penjernihan hati dan pikiran Anda. Anda harus benar-benar suatu kata bentuk kehidupan yang bagaimana Anda dapatkan, Anda jalankan gitu loh. Jadi di sini ada sesuatu kata yang membuat Anda tuh suatu kata terbebani, tapi sebenarnya semuanya itu sebenarnya dianggap suatu kata kemudahan ya, tapi Anda menganggap suatu kata kesulitan. Sehingga di sini ada suatu kata inward revolution ya, ada suatu kata revolusi mendalam. Di sini Anda tuh perlu adanya suatu kata pemikiran ya. Jangan hanya bisa berpikir bahwa kedepannya itu tidak mendapatkan suatu kata hal yang baik, tapi di sini Anda diri sendirilah Anda kurang memantapkan jiwa Anda. Jadi di sini ada suatu kata nourish ya. Nourish itu maksudnya ada suatu kata ide, pokok gagasan yang Anda dapatkan, yang Anda hajarkan, yang itu yang Anda harapkan. Sebenarnya di sini semua dalam hati Anda tuh sebenarnya bisa mendapatkan suatu kata hal yang baik, hanya saja diri Anda tuh kurang mantap ya, jiwa Anda tuh goyah dan tidak merasa bahwa Anda tuh bisa mendapatkan suatu kata hal yang baik. Anda merasa bahwa Anda selalu mendapatkan suatu kata keterpurukan tapi tidak mendapatkan suatu kata kebaikan. Nah, itu adalah suatu kata hal yang sangat salah ya. Ini bentuk expansion ya, inward revolution ada suatu kata Anda harus bisa memupuk dari dalam diri sendiri. Anda harus benar-benar bisa mendapatkan suatu kata kekuatan ya. Anda benar-benar percaya diri, Anda benar-benar mendapatkan suatu kata harapan, suatu kata yang benar-benar bisa sesuai dengan Anda, sesuai dengan gambaran yang benar-benar bisa Anda dapatkan gitu loh. Ide pokok gagasan itu sebenarnya bisa dijaga, hanya saja Anda kurang meyakinkan diri. Nah, di situ adalah suatu kata cahaya harapan, hanya saja Anda sendirilah, Anda mengunci diri sendiri, Anda terbebani, Anda tidak mendapatkan suatu kata hal-hal yang baik. Sehingga di sini intinya itu Anda kurang mendapatkan suatu kata dukungan dan doa restu. Anda kurang mendapatkan suatu kata doa dari lingkungan sekitar Anda ataupun keluarga terdekat Anda. Ya, coba di sini kita akan melihat lagi bagaimana situasi kondisi dalam siklus kehidupan yang Anda jalankan selama ini ya. Nah, sedangkan di sini ya untuk Anda mengenai suatu kata siklus kehidupan yang Anda jalankan di sini selama ini ya. Di sini ada suatu kata bahwa Anda kurang baik ya. Suatu kegiatan yang dilakukan itu memang Anda kurang mendapatkan suatu kata dukungan ya oleh dukungan banyak pihak sehingga memang Tuhan kurang bisa merestui ya. Jangankan Tuhan, keluarga terdekat sendiri aja pun juga kurang bisa merestui apapun yang Anda lakukan ya. Sehingga apapun semuanya itu tampak kurang baik ataupun selalu salah di mata mereka sehingga tidak ada suatu kata dukungan ataupun doa restu buat mereka ya kepada Anda semua. Jadi di sini Anda yang memiliki kartu pertama itu ya sebenarnya sih semua dari diri Anda sendiri. Anda kurang mantap jiwa, Anda kurang bisa meyakinkan diri sehingga orang yang melihat Anda itu sepertinya itu hanya setengah-setengah saja dan kurang bisa meyakinkan mereka bahwa jadi mereka kurang bisa memberikan suatu kata dukungan kepada Anda. Jadi di sini kalau saya di sini ya kalau misalnya Anda tuh benar-benar ingin berubah, perubahan itu pasti akan membuat Anda tuh jauh lebih membaik ya. Hanya saja di sini Anda sendirilah yang kurang memantapkan diri Anda, memantapkan jiwa Anda sehingga Anda susah untuk bisa mendapatkan yang benar-benar bisa Anda jalankan gitu loh. Nah, jadi di sini jika memang Anda benar-benar ingin berubah,
apapun yang Anda susunkan itu bisa berhasil gitu loh. Tapi di sini pasti di satu sisi ada sesuatu orang yang ingin menggagalkan semua rencana Anda gitu loh, dan berupaya bahwa ingin menghancurkan bahwa Anda itu tidak bisa melakukan yang terbaik. Nah, jadi di sini ada suatu kata pihak orang ketiga, pihak orang yang benar-benar tidak baik kepada Anda, yang selalu bermaksud ingin mencelakakan semua apapun yang Anda inginkan gitu. Jadi di sini ya, makanya di sini Anda kurang melakukan suatu kata pencerahan aura ya. Nah, jadi satu, dia membuat Anda tuh supaya pelin-pelan. Terus yang kedua, dia membuat Anda tuh kurang tegas, dan Anda tuh supaya Anda tuh selalu goyah gitu. Jadi ya, sebenarnya itu bukanlah sifat Anda, tapi di sini Anda diberikan sesuatu harapan, harapan kosong di suatu kata-kata kiriman gitu ya, ataupun kiriman santet, ataupun suatu kata hal gaib-gaib yang nggak bagus ya, menutupi jati diri kamu sehingga Anda susah untuk mendapatkan suatu kata rencana yang baik. Sehingga di sini apapun yang Anda jalankan tidak berdasarkan hati nurani Anda ya. Nah, jadi di sini suatu kata rencana benar-benar kalau misalnya Anda mau berubah bisa mendapatkan hal yang baik, hanya saja Anda benar-benar berubah diri menjadi lebih baik ya. Sehingga perubahan Anda itu bisa lebih jauh membaik lah gitu ya. Sehingga satu kata perubahan itu bisa memberikan Anda suatu kata harapan. Nah, jadi di sini ya teman-teman kita akan coba lihat bagaimana dengan suatu kata kunci dan jawaban yang selama ini Anda harapkan ya dalam satu kata situasi kondisi seperti ini ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman yang memiliki kartu pertama ada satu kata wait, choose a new direction, get more information, and recovery ya. Di sini Anda tuh hanya bisa menunggu ya. Anda menunggu satu kata memilih arah yang baru ya. Anda sebenarnya pengen membuka lembaran baru ya. Anda pengen membuat supaya penghidupan kamu itu bisa jauh lebih baik ya. Cuman di sini Anda hanya bisa menunggu dan bersabar hari waktu dan situasi kondisi yang bagaimana Anda tuh untuk supaya Anda benar-benar bisa membuka diri dari mana ke mana gitu ya, dari arah tujuan tuh maksudnya dimulai dari mana gitu. Karena di sini kalau saya di sini Anda dibuat sampai sebegitunya plan dan Anda tidak mendapatkan suatu kata dewa penolong ya. Jadi Dewi Fortunya juga datang juga terganggu-ganggu dan terhalang-halangi ya. Sehingga di sini suatu kata aura Anda tuh sangat gelap sekali dan tidak mendapatkan suatu kata harapan yang baik. Jadi di sini Anda hanya bisa menunggu, memilih arah terbaik, arah barunya bagaimana, membuka lembarunya, ya, lembaran barunya, dan Anda tuh selalu ingin mendapatkan suatu kata informasi mungkin dari dewa penolong ya. Tapi di sini kalau saya di sini semuanya itu berhubungan dengan namanya pemulihan ya, recovery gitu. Jadi di sini apapun yang Anda jalankan, apapun yang Anda dapatkan itu semuanya itu susah untuk bisa digapai. Jadi sehingga situasi kondisi, siklus kehidupan yang bagaimana Anda jalankan, yang seperti ini sebenarnya sih Anda tidak mendapatkan suatu kata jawaban ya. Hanya di sini terakhirnya ini mengatakan bahwa recovery, pemulihan. Jadi di sini dengan cara meditasi, dengan cara membuka pencerahan aura Anda, membuka kembali jati diri Anda, supaya Anda itu benar-benar bisa memberikan suatu kata harapan, dan memberikan suatu kata sesuatu yang benar-benar Anda tuh tergerak hati untuk merubah diri jauh lebih membaik ya. Karena di sini semuanya itu Anda hanya bisa menunggu, bersabar, dan memilih suatu kata arahan yang baik. Tapi sebenarnya itu semua berasal dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Kalau diri Anda sudah mantap ya, sudah bisa memantapkan jiwa, hati dan pikiran Anda, apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda kerjakan, pasti benar-benar bisa membuka suatu kata hasil yang baik. Tapi kalau di sini Anda masih terkatung-katung ataupun terpontang-panting ataupun Anda merasa bahwa tidak ada suatu kata ketetapan hati sehingga Anda susah untuk mendapatkan suatu kata harapan yang baik gitu loh. Jadi apapun yang Anda kejar, apapun yang Anda lakukan tidak mendapatkan suatu kata keputusan yang jauh lebih membaik yang Anda harapkan gitu loh. Jadi di sini apapun yang Anda jalankan susah untuk Anda sesuaikan dengan hati jiwa Anda. Coba di sini kita akan lihat dulu bagaimana bentuk gambaran karma masa lampau di bawah sampai sekarang ya, sehingga situasi kondisinya bisa seperti ini ya. Nah, jadi di sini
saya akan menjelaskan tentang sesuatu. Ya, ini sini ada sesuatu yang berhubungan dengan namanya kehidupan Anda itu di masa lampau. Anda tuh dulunya tuh adalah seorang biksu, biksuni, ya, imam yang menjalani suatu kata kehidupan ya, dengan suatu kata isolasi, aturan dan pengabdian spiritual ya, yang Anda jalankan di kehidupan masa lampau ya. Sehingga di sini kehidupan sekarang tuh Anda lebih cenderung untuk mengasingkan diri dari orang lain, bahkan Anda merasa bahwa Anda tuh hidup ke dalam kesendirian itu adalah paling nyaman gitu ya. Sehingga di sini Anda juga dulunya tuh di kemarin masa lampau tuh Anda sering mengambil kata sumpah untuk membina diri ya, sehingga di kehidupan sekarang tuh kehidupan Anda tuh lebih banyak terganggu ya. Terganggu yang namanya suatu kata hubungan karir, eh, dan Anda tuh juga lebih banyak berjuang terus terus menerus demi hari demi hari ya, demi finansial ya. Anda juga dalam segi percintaan juga Anda terganggu ya dengan kata sumpah Anda untuk membina diri dalam kehidupan sekarang ya. Sehingga Anda sangat susah untuk mendapat suatu kata yang layak, dan Anda takut dalam segala hal yang baik yang bisa Anda rasakan. Sehingga di sini Anda susah untuk bisa mendapatkan suatu kata hal yang baik, sehingga di sini juga Anda ada bertemu dengan orang yang bertemu dengan satu pihak yang ingin memecahkan suatu kata kehidupan Anda yang baik tapi menjadi kurang baik ya. Nah, jadi di sini saya akan membantu Anda ya, cara memutuskan kata sumpah. Di sini Anda tinggal mengambil aja, mengatakan bahwa dengan ini saya memutuskan dan melepaskan kata sumpah saya yang merusak diri saya sendiri ya. Jadi di segala semua arah waktu, untuk semua orang yang berhubungan dengan kata sumpah. Mungkin di sini ya. Jadi dengan Tuhan, dengan orang sekitar Anda di kehidupan masa lampau ya. Jadi di sini Anda tuh sangat susah untuk, bisa dibilang Anda terbebani dengan yang namanya kata sumpah lah ya, untuk membina diri ataupun kesucian. Nah, jadi di sini kan kita kan sebenarnya tidak boleh kata sumpah ya untuk suatu kata pembinaan diri, karena di sini kata sumpah itu kata kuncinya sangat kuat sekali, dan itu sangat berpengaruh sangat besar di kehidupan yang akan mendatang, di kehidupan yang kini, masa depan dan masa mendatang gitu ya. Jadi di sini ya teman-teman, itu tuh Anda tuh lebih banyak mendapatkan suatu kata hal yang tidak baik, sehingga Anda susah untuk mendapatkan suatu kata penghidupan yang layak. Apalagi suatu kata finansial ya, satu kata percintaan yang baik gitu. Nah, sedangkan di sini kalau saya lihat lagi kehidupan Anda tuh kehidupan yang lalu itu Anda lebih banyak menderita ya, ataupun Anda terbunuh di dalam suatu kata perang di kehidupan sebelumnya ya. Nah, jadi di sini Anda tuh seorang tentara ataupun perwira ataupun warga sipil yang menjadi suatu kata korban dalam pertempurannya. Jadi di sini seumur hidup itu Anda tuh mengubah dalam suatu kata bentuk fobia konflik ya. Anda tidak tahan dengan kekerasan ataupun bahkan suara yang keras apapun gitu ya. Sehingga fobia konflik itu membuat Anda tuh membuat hubungan tuh semakin mendalam ya. Sehingga semuanya itu berhubungan dengan namanya suatu kata perasaan Anda yang sebenarnya dengan satu sama lain gitu ya. Jadi kehidupan Anda itu lebih banyak, masa hidup itu lebih banyak mengisi mengisi hati Anda itu dengan suatu kata kemarahan dan keinginan Anda untuk membalas dendam, ya. Jadi di sini Anda sulit untuk mengendalikan emosi Anda, bahkan Anda dapat menyebabkan suatu kata, hal yang tidak baik dalam mewujudkan suatu kata perdamaian, ya. Jadi di sini, jika Anda tuh punya jiwa pejuang yang alami, Anda bisa menyalurkan dengan cara hal yang baik, dengan cara kedamaian hati. Misalnya Anda tuh mengubah satu kata perubahan sosial lebih positif ya. Jadi di sini suatu kata perubahan dalam kehidupan masa lampau di bawah sampai sekarang itu Anda berusaha untuk menjadi suatu kata kehidupan yang lebih membaik dengan orang lain gitu ya. Jadi satu sama lain itu Anda selalu merasa bahwa Anda tuh tersisihkan dalam pergaulan. Padahal Anda sendirilah yang merasa bahwa Anda tuh kurang bisa mendapatkan suatu kata harapan yang benar-benar bisa Anda dapatkan, ya Anda rasakan ya. Nah, jadi di sini semua berhubungan dengan namanya eh, hati jiwa Anda gitu. Sedangkan di sini juga kalau saya lihat di sini Anda juga dulunya itu lebih banyak ya terlindungi ataupun
dibantu oleh namanya makhluk-makhluk halus ya. Makhluk-makhluk halus itu maksudnya seperti kata dewa-dewi, para malaikat, ataupun para nabi ya, para leluhur, nenek moyang yang siap membantu Anda ya. Jadi di sini kalau saya lihat di sini ada sesuatu kata terbebani ya, suatu kata harapan. Cuman di sini Anda tuh susah ya di kehidupan yang sekarang ya. Anda di kehidupan sekarang itu memang dari segi finansial, segi kebutuhan, dalam segi suatu kata hubungan itu susah bisa Anda dapatkan. Hanya itulah Anda kata-kata sumpah membina diri sehingga Anda susah untuk mendapatkan yang terbaik. Seharusnya Tuhan memberikan Anda yang terbaik, tapi Anda sendirilah yang menutupi dan menghalangi suatu kata sumpah kepada Anda. Sehingga Anda sangat susah untuk bergerak maju ataupun berkembang pesat gitu ya. Nah, jadi di sini Anda di kehidupan sekarang itu Anda harus lebih banyak membantu orang ya, mempersiapkan, merencanakan, membantu orang tuh yang Anda sayangi, Anda cintai gitulah ya. Jadi Anda tuh lebih perhatian ataupun mendoakan keluarga Anda sendiri, keluarga yang Anda cintai, yang Anda sayangi gitu. Jadi di sini di kehidupan yang sekarang itu Anda tuh harus lebih punya banyak suatu kata jiwa yang baik ya. Anda juga harus lebih banyak bersatu dengan keluarga Anda. Anda juga harus lebih banyak jangan terlalu jauh dengan keluarga Anda, tapi Anda harus bisa lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan dan banyak memberikan suatu kata masukan kata apa ya saran kritik ya sehingga Anda tuh benar-benar bisa mendapatkan suatu kata harapan yang baik. Jadi di sini ya, jadi saya udah kasih tahu untuk membacakan suatu kata sumpah kepada Anda itu ya Anda harus benar-benar bisa memutuskan kata sumpah dalam diri Anda tuh dalam suatu kata kehidupan masa lampau ya. Jadi di sini Anda udah cukup tahu ya untuk cara memutuskan kata sumpah Anda itu dengan cara ya dengan ini saya memutuskan dan melepaskan sumpah saya yang merusak diri saya sendiri demi untuk membina diri ya kepada Tuhan Allahmu dan dalam segala semua arah perun apa dalam segala arah penjuru waktu ya dan semua hal yang berhubungan dengan orang yang terlibat dalam dirinya ataupun dalam diri Anda sendiri dalam satu kata pembinaan diri di keluar masa lampau ya. Jadi di sini kehidupan Anda itu sebenarnya itu situasi kondisi yang sebenarnya yang Anda alami itu seperti ini gitu. Jadi Anda tuh susah untuk mendapatkan satu kata harapan yang baik. Jadi bulan demi bulan, tahun demi tahun gitu ya, minggu demi minggu, hari demi hari, tapi katanya bisa mendapatkan harapan yang baik, tapi kok begini-begini aja terus gitu ya. Nah, jadi ini ada satu kata bentuk gambaran karma masa kehidupan masa lampau dibawa sampai kehidupan sekarang ya. Nah, coba di sini kita akan melihat lagi suatu kata pencerahan aura itu sebenarnya bagaimana sih yang Anda jangankan ya. Ini suatu kata bentuk pencerahan aura yang sebenarnya Anda harapkan itu ya, yang bisa Anda dapatkan, yang bisa Anda jalankan itu suatu kata rezeki gitu ya. Nah, jadi sini ada suatu kata rezeki ya, satu kata harapan ya, ada suatu kata budidaya, suatu kata keutuhan, dan suatu kata pemenuhan kebutuhan. Nah, itu ada suatu kata pencerahan aura ya, yang sebenarnya Anda dapatkan ya, tapi sebenarnya di sini terhalang-halangi suatu kata sumpah demi membina diri kepada Tuhan Allahmu. Sehingga Anda susah untuk mendapatkan suatu kata hal yang positif. Hal yang baik pun susah Anda jalankan. Jadi di sini sebenarnya rezeki bisa Anda dapatkan hanya saja Anda butuh suatu kata pemulihan ya. Di sini recovery. Di sini ada suatu kata pemulihan, lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan ya. Nah, jadi di sini ada suatu kata expansion, ekspansi. Di sini ada suatu kata harapan yang baik. Ya, di sini harus benar-benar Anda menjiwai, merubah diri, lebih banyak meditasi dan Anda lebih banyak tercurahkan suatu kata harapan, suatu kata keinginan yang bagaimana Anda jalankan. Karena itu semuanya itu semua berasal dari diri Anda sendiri, bukan dari orang lain ataupun dari keluarga. Jika Anda sudah memantapkan diri, Anda sudah paten ya hati dan jiwa Anda, pemikiran Anda sudah matang, Anda benar-benar bisa melakukan suatu kata harapan, hal yang baik yang bisa Anda jalankan. Jadi sesuatu kata hal, ya, suatu kata positif ataupun negatif,
itu sebenarnya bisa Anda seimbangkan, bisa Anda netralkan. Cuma hanya saja di sini Anda sendirilah yang satu-satunya kurang menjiwai. Sehingga Anda susah untuk mendapatkan suatu kata harapan yang baik gitu. Sesuatu jalan, sesuatu kata pemikiran, itu kalau misalnya hati pikiran kita dan hati jiwa kita itu sejalan, pasti kita benar-benar bisa terarahkan suatu kata jalan untuk mendapatkan suatu kata hal positif. Apalagi benar-benar dengan hal rezeki, ya, apalagi yang berhubungan dengan namanya budidaya, ya, budidaya itu maksudnya suatu kata keterampilan, keutuhan, suatu kata ide pokok gagasan, semua hal yang baik bisa Anda dapatkan, ya, di sini tetap utuh dan bisa Anda mendapatkan suatu kata pemenuhan kebutuhan. Hanya saja itu semua pencerahan aura itu semua itu tersendat-sendat dan tidak mendapat suatu kata hal apapun ya. Nah, jadi di sini untuk kartu pertama yang bisa Anda dapatkan itu seperti ini ya. Ini adalah suatu kata benar-benar yang Anda hadapkan situasi kondisi, siklus kehidupan, ya, rencana tujuan yang Anda jalankan sebenarnya seperti apa, yang seperti inilah teman-teman yang Anda harapkan sesuai yang berhubungan dengan namanya gambaran kehidupan karma masa lampau dibawa sampai sekarang ya. Sehingga Anda sangat susah untuk mendapatkan suatu kata hal yang baik. Sebenarnya kita dalam kehidupan itu kita ingin membina diri, kita nggak boleh mengatakan kata-kata sumpah. Hanya saja kita menjiwai, kita harus benar-benar bisa mengatakan bahwa kita benar-benar ingin mengikuti arahan petunjuk dari Tuhan Allahmu ya, benar-benar ingin menjalankan suatu kata hal yang baik ya. Kata sumpah itu suatu kata jawaban yang cukup terikat ya, sehingga membina diri Anda tuh supaya Anda tuh benar-benar tidak menduniawi ataupun mengharapkan suatu kata hal yang baik dari Tuhan mengenai hal duniawi gitu loh. Jadi di sini kata sumpah, jangankan kata sumpah, kata janji juga banyak. Hutang piutang, hutang balas budi, hutang budi lah, hutang yang dari ucapan Anda yang Anda katakan gitu. Jangankan kata sumpah, janji pun juga nggak boleh ya teman-teman. Kadang di sini, terkadang kita kurang bisa mengatakan kata janji, tapi kita mengatakan bahwa saya pasti bisa, saya pasti memberikan sesuatu kepada kamu. Dan itu ada suatu kata hutang janji, ya. Kita tidak hanya mengatakan suatu kata janji, tapi dengan cara lain kita juga sudah mengatakan suatu kata hutang janji gitu ya. Nah, jadi di sini suatu kata harapan benar-benar bisa Anda dapatkan, hanya saja Anda benar-benar meminta maaf kepada Tuhan Allahmu jika memang ada salah, dibukakan kembali kata sumpah Anda ya. Karena di kehidupan sekarang Anda kan dilahirkan kembali ya. Jadi di sini Anda katakanlah Anda banyak berdoa, sholat, sembahyang, mintalah sama Tuhan Allahmu supaya dibukakan kembali kata sumpah Anda kepada Tuhan Allahmu supaya Anda benar-benar dijernihkan suatu kata hati dan pikiran dan Anda tidak terikat oleh kata sumpahmu di kehidupan masa lampau ya. Oke teman-teman, ini adalah suatu kata kartu pertama dengan kucing warna orange ya. Sudah selesai, kita akan melanjutkan dengan kartu yang kedua. Di sini kita akan lanjutkan lagi dengan kartu warna yang kedua, kucing warna hitam ya. Di sini kita akan membuka kartu pertama. Di sini mengatakan tentang suatu kata situasi kondisi ya yang benar-benar Anda hadapi, yang benar-benar Anda jalankan di kehidupan sekarang ya. Ini situasi kondisi yang benar-benar Anda alami yang sebenarnya gitu ya. Jadi di sini ada suatu kata bahwa Anda itu dibutuhkan suatu kata kesabaran ya untuk melakukan suatu kata segala sesuatunya ya. Dan di sini Anda diharapkan supaya Anda tuh untuk bisa mencoba kembali suatu kata harapan yang Anda rintis gitu ya. Jadi di sini apapun yang Anda harapkan itu Anda jangan suatu kata pupus di tengah jalan ya. Anda jangan suatu kata cepat putus menyerah ataupun pantang menyerah karena di sini suatu kata harapan yang baik itu yang bisa Anda capai gitu loh. Jadi di sini ada suatu kata target yang jelas tapi itu pasti ya bisa mendapatkan suatu kata harapan yang baik ya. Nah, jadi di sini ada suatu kata bahwa suatu kata pencapaian harapannya itu benar-benar bisa Anda jalankan itu bisa. Hanya saja Anda tuh semua berasal dari semua kata diri sendiri. Ya, di sini ada sesuatu kata harapan yang bisa Anda dapatkan. Hanya saja Anda tuh jangan sampai terbawa suatu kata hal yang membebani, ya. Tapi di sini ada suatu kata perjuangan yang cukup berat, ya. Tapi semuanya itu bisa dilalui dengan baik, ya.
Tapi semuanya itu harus ditargetkan bisa terwujud dengan baik. Hanya saja semua dari diri Anda sendiri ya. Coba di sini kita akan melihat dulu suatu kata cahaya harapan itu bagaimana yang selama selama ini Anda idamkan, yang Anda alami ya. Sebenarnya di sini ada suatu kata cahaya harapan ya. Harapan yang sebenarnya Anda inginkan itu mengenai tentang ada suatu kata sukacita ya. Nah, jadi di sini cahaya harapan yang Anda inginkan itu ya sebenarnya sih Anda kurang memantapkan jiwa, Anda kurang bahagia, Anda kurang bisa eh, membuat Anda tuh seneng ya. Karena selama ini yang saya lihat secara gambaran, Anda tuh lebih banyak membahagiakan orang lain daripada Anda membahagiakan diri sendiri gitu loh. Jadi di sini ada suatu kata divine masculine, let your light shine, joy ya. Di sini divine masculine maksudnya Anda tuh harus bisa bersekutu, berkomunikasi dengan yang namanya Tuhan Allahmu. Anda harus benar-benar lebih banyak meditasi, banyak mendekatkan diri pada Tuhan, ya. Jangan hanya bisa merasakan bahwa diri Anda itu sesuatu kata harapan yang kurang bisa mendapatkan suatu kata keberkahan, ya. Jadi di sini ada suatu kata berkat rezeki itu sebenarnya tuh Anda kurang bisa mendekatkan diri pada Tuhan ya, sehingga di sini apapun yang Anda jalankan itu tidak sesuai dengan namanya hati nurani gitu. Jadi apapun yang sudah Anda rencanakan sebenarnya itu semua berhubungan dengan yang namanya ikhtiar gitu ya, suatu kata tindakan, suatu kata keinginan. Jadi di sini apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda inginkan itu semuanya itu sebenarnya bisa tercapai dengan baik, hanya saja Anda banyak pemikiran, banyak ide pokok gagasan gitu. Jadi apapun yang Anda jalankan belum selesai dikerjakan, Anda memikirkan yang lain lagi sehingga di sini Anda kurang adanya sukacita dalam melakukan sesuatu gitu ya. Itu juga di sini kalau saya lihat Anda kurang yang namanya berdoa, mendekatkan diri, Anda kurang bisa bersekutu dengan namanya Tuhan Allahmu. Sehingga Anda kurang bisa membiarkan diri Anda tuh, jiwa Anda tuh terang gitu. Sehingga Anda mendapatkan suatu kata joy, kata sukacita yang bisa Anda harapkan. Jadi apapun semuanya itu Anda kurang bisa menyikapi suatu kata hal yang baik. Nah, jadi di sini kita akan melihat dulu suatu kata siklus kehidupan Anda, ya, yang Anda hadapi, yang sampai sekarang Anda jalankan, ya. Di sini ada suatu kata the star, ada suatu kata Anda lakukan tuh dengan penuh ambisi, ya, perjalanan dalam meraih suatu kata impian, ya. Tapi di sini Anda tuh kurang meyakinkan diri, loh. Jika memang Anda bisa meyakinkan seseorang, Anda bisa mendominasi kehidupan seseorang dengan suatu kata rencana awal yang sudah tersusun, ya, suatu kata harapan yang benar-benar bisa mendapatkan suatu kata perubahan kehidupan Anda. Tapi di sini, kalau yang saya lihat, ya, ada suatu kata bahwa Anda benar-benar bisa mendapatkan suatu kata harapan, hanya saja Anda kurang terekspos suatu kata harapan yang baik. Ya. Nah, jadi di sini ada suatu kata bahwa Anda tuh perjuangan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu kata penghidupan yang baru. Di sini ada suatu kata dalam diri Anda itu suatu kata iri hati, dengki, ya, suatu kata amarah, frustasi dan menyakitkan diri sendiri gitu loh. Jadi di sini ada suatu kata gambaran bahwa kehidupan Anda itu sebenarnya jangan mengikut-ngikuti kehidupan orang. Anda jalankanlah dengan semestinya. Anda punya mata, Anda punya telinga, Anda punya mulut. Anda jangan menyamakan kehidupan mereka, kehidupan orang lain dengan diri Anda sendiri. Karena di sini ya teman-teman, mohon maaf ya Anda yang memilih dengan kartu kedua itu suatu kata sikap yang terburuk ya dalam diri Anda sendiri ya. Anda kurang bagus gitu loh. Jadi di sini ada suatu kata iri hati, dengki, amarah, kemarahan, frustasi dan Anda menyakiti diri sendiri gitu loh. Jadi di sini kehidupan Anda itu yang memiliki kartu kedua itu Anda kurang bisa berpuas diri ya. Sehingga Anda
senang sekali melihat perubahan orang lain, Anda senang sekali menilai kehidupan orang lain, sehingga Anda merasa bahwa Anda pengennya sama seperti kehidupan mereka gitu. Anda pengennya Anda tuh benar-benar bisa sesuai dengan mereka gitu. Jadi di sini teman-teman, kehidupan Anda tuh lifestyle ya, lifestyle a human ya. Sebagai manusia itu kita gaya hidup kita itu jangan seperti orang lain gitu loh. Kita boleh menyamakan, tapi kita menyamakan itu kita tidak akan pernah bisa menyamakan sampai 100%, bahkan sampai 1000% pun juga tidak akan. Ya, jadi kalau misalnya dengan suatu kata pemenuhan kebutuhan, misalnya kita mengikuti orang, kita mengikuti fashion, ya, kita pengennya punya topi, kita pengennya punya baju, celana, kita maunya seperti mereka. Tapi apakah cocok? Kamu melihat orang lain cocok memakai busana, topi, dalam segala hal dari ujung kaki sampai ujung rambut. Sedangkan kamu memakainya apakah cocok, apakah sesuai. Nah, kita melihat diri kita sendiri ya. Kita boleh menilai orang lain itu cocok. Apakah kita tuh cocok? Kita mengikuti orang lain. Nah, ibaratnya gitu ya teman-teman, kita jangan selalu mengikuti gaya hidup seseorang. Karena gaya hidup kita itu belum tentu bisa sesuai dengan mereka dan mereka pun juga belum tentu bisa mengikuti kita, gitu ya. Nah, jadi di sini ada suatu kata harapan, hanya saja dari Anda sendirilah bagaimana Anda menyikapi suatu kata sesuatu yang benar-benar bisa Anda capai gitu ya. Itu juga di sini kalau saya lihat di sini eh, Anda harus bisa belajar dari masa depan, masa sekarang, dan masa lalu ya. Anda juga harus bisa keluar dari masa-masa lalu yang kurang meyakinkan diri Anda. Anda harus bisa keluar dari namanya suatu kata masa kenangan yang selama ini membebani Anda ya. Sehingga di sini Anda baru bisa keluar dengan namanya suatu kata masa depan, masa sekarang, dan masa mendatang supaya diikuti dengan yang namanya suatu kata harapan, kegembiraan, dan sukacita dari surga gitu ya. Nah, jadi sini teman-teman siklus kehidupan yang sebenarnya Anda jalankan itu seperti itu ya. Tapi sebenarnya Anda tuh janganlah merasa iri hati, dengki, amarah, frustasi, dan menyakitkan diri Anda sendiri, apalagi depresi gitu ya. Karena di sini sebagaimanapun juga kita sebagai manusia, kita tidak akan bisa mengikuti kesamaan lifestyle a human ya, gaya hidup seorang manusia itu sesamamu ya. Kita walaupun kita banyak duit, kita banyak-banyak uang, bagaimanapun juga kita tidak akan pernah bisa mengikuti gaya hidup orang lain ya. Ada orang yang hidupnya mewah, ada orang yang hidupnya sederhana, ada orang yang hidupnya pas-pasan, ada orang yang hidupnya juga setengah-setengah, sedang-sedang gitu ya. Jadi teman-teman di sini kita jangan terlalu banyak menilai, jangan terlalu melihat kehidupan seseorang. Lihatlah kehidupan diri Anda sendiri. Penuh dengan cahaya harapan, penuh dengan namanya suatu kata, sesuatu hal yang membuat Anda benar-benar terbawa suatu kata harapan, keberuntungan yang bagaimana bisa Anda kerjakan, yang bisa Anda dapatkan suatu kata kehidupan yang baru. Ya, di sini kita akan melihat dulu suatu kata bagaimana kunci jawaban yang Anda alami sampai kehidupan sekarang ya. Nah, jadi sini suatu kata kunci jawaban ya yang selama ini Anda harapkan. Selama ini situasi kondisi yang sebenarnya Anda jalankan, yang Anda terapkan itu sampai sekarang itu Anda masih belum bisa menemukan jawaban ya. Nah, jadi di sini ada suatu kata jawaban dalam yang terpendam dalam suatu kata bakat kemampuan yang bisa Anda harapkan ya. Di sini ada suatu kata remain positive ya. Berpikirlah positif. No need to worry ya. Di sini tidak perlu khawatir. Abundance, kelimpahan. Forgiveness, suatu kata pengampunan. Nah, jadi di sini, sini kunci jawaban itu yang Anda harapkan itu, satu, Anda harus tetap berpikir positif. Anda harus tetap melakukan sesuatu kata harapan yang baik yang bisa Anda dapatkan. Karena sesuatu itu positif, baik negatif, ya, Anda dapatkan itu bisa dijadikan suatu kata pelajaran ya dalam kehidupan Anda. Tapi di sini kehidupan Anda tuh kalau misalnya Anda kurang bisa mendapatkan suatu kata hal baik, Anda pasti bisa memulai lagi dari titik nol, bisa mendapat suatu kata harapan. Ya, jangan pupus di tengah jalan, tapi Anda benar-benar bisa meraih suatu kata harapan yang benar-benar bisa Anda gapai. Jadi Anda harus bisa berpikir positif dan
tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan ya. Jadi kehidupan Anda tuh sebenarnya bisa mendapat suatu kata-kata yang baik, hanya saja dari Anda sendiri. Anda harus bisa membersihkan diri Anda, jiwa Anda. Jangan suka menilai, melihat kehidupan seseorang, tapi nilailah dirimu sendiri. Lihatlah kehidupan kamu sendiri seperti bagaimana yang Anda jalankan, yang Anda harapkan. Kita melihat boleh, kita menilai boleh, asalkan kehidupan kita akan bisa lebih membaik daripada mereka semua ya. Jadi sini tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan ya, no need to worry. Nanti mengenai suatu kata berkat kelimpahan ya, di sini suatu kata berkat rezeki itu semua nanti akan diberikan semuanya kepadamu oleh Tuhan Allahmu asalkan Anda benar-benar bertobat ya, forgiveness, satu kata pengampunan, Anda berkomunikasilah dengan Tuhan Allahmu ya. Di sini ada suatu kata divine masculine, di sini ada suatu kata ilahi. Jadi di sini lakukan suatu kata pencerahan aura, biarkanlah cahaya hatimu terang ya. Mintalah pengampunan dan Anda bertobat, Anda lakukanlah suatu kehidupan yang baru lagi, supaya Anda lebih banyak bersekutu dan lebih banyak berbicara, berkomunikasi, berdoa dengan Tuhan Allahmu, supaya semua berkat kelimpahan bisa diberikan kepada Anda. Ya, semuanya pun ada, hanya saja semua pada diri Anda sendiri ya. Coba di sini kita akan lihat suatu kata bentuk gambaran karma masa kehidupan masa lampau dibawa sampai sekarang ya, mengenai tentang situasi kehidupan. Nah, di sini ada suatu kata bentuk, ya. Di sini kalau saya lihat, Anda tuh dulunya tuh pernah hidup sebagai orang yang sederhana. Anda juga pernah selalu hidup bahagia dalam kesederhanaan Anda ya. Anda pernah hidup suatu kata hal yang baik, meskipun Anda itu hidup dalam kesederhanaan dan tidak memikirkan bahwa Anda itu susah dalam kesederhanaan Anda ya. Nah, jadi di sini farm itu ada suatu kata bentuk hal yang baik di kehidupan masa lampau ya, sehingga Anda sangat hidup bahagia mengenai tentang yang namanya suatu kata persawahan, perladangan. Anda hidup di daerah suatu kata kehidupan pertanian nah di situ ya. Di sini yang saya lihat ya. Jadi di sini kehidupan masa lampau dengan kehidupan masa sekarang itu Anda tuh lebih banyak menikmati suatu kata hal yang bahagia, mendapatkan kesederhanaan, menikmati kehangatan keluarga besar di kehidupan pertanian ya di sini ya. Jadi di sini uh, di kehidupan sekarang tuh Anda didorong untuk lebih banyak mandiri dalam suatu kata menumbuhkan suatu kata tanaman hijau gitu ya. Anda lebih banyak berhubungan dengan namanya pertanian, hewan-hewan, tanaman hijau gitu ya. Jadi di sini juga bisa berhubungan dengan namanya suatu kata cedera dengan suatu kata alat pertanian di kehidupan masa lampau ya. Nah jadi di sini di kehidupan sekarang itu Anda lebih banyak harus lebih banyak mandiri dalam satu kata uh, penghijauan, penanaman tanaman ataupun dekat dengan namanya suatu kata hewan ya, gitu ya. Nah, jadi di sini ada sesuatu kehidupan yang bahagia yang sesuai dengan kesulitan yang Anda hadapi sekarang ya. Di sini kalau saya lihat lagi di sini kehidupan yang dulunya ya di sini ya. Di sini Anda berhubungan dengan nama kehidupan masa lampau itu suatu kata validasi kecurigaan ya. Anda dituduh dengan melakukan suatu kata sihir ya. Anda dituduh menjadi seorang kafir dan kejahatan lainnya gitu ya. Jadi di masa lalu itu karakter dan perilaku Anda tuh dipaksa secara terbuka ya. Di sini kalau saya lihat Anda disalahkan suatu kata kegagalan dan kematian yang tidak ada hubungannya dengan Anda ya. Jadi di kehidupan yang sekarang itu Anda mendapat suatu kata balasan bahwa Anda tuh sebenarnya sangat menderita sekali akibat dari penganiayaan, ketakutan yang terbawa sampai kehidupan yang sekarang ya. Jadi di sini Anda merasa bahwa diri Anda tuh kurang adil terhadap apa yang Anda dapatkan gitu ya. Jadi di sini kalau yang saya lihat itu Anda tuh lebih banyak eh, curigaan ataupun salah paham dengan orang lain ya. Sehingga ini balasannya tuh sehingga Anda tuh takut-takut dan merasa bahwa Anda tuh eh, dicibirin gitu ya. Maksudnya di ghosting ataupun dikasih sesuatu hal yang nggak baik. Karena itu semua tuh ketakutan semua terbawa sampai sekarang ya, sehingga Anda takut-takut akan orang lain, sehingga Anda kurang menanamkan suatu kata kepercayaan diri ya. Nah, sedangkan di sini
suatu kata kehidupan itu pasti ada sesuatu yang membuat Anda tuh jengkel sehingga Anda susah untuk mendapat suatu kata harapan yang selama ini Anda jalankan sehingga Anda terbayangi suatu kata ketakutan. Ini juga mengenai tentang suatu kata kehidupan karma, kehidupan masa lampau ya, sehingga ini mengenai tentang suatu kata cinta tak berbalas ya, unrequited love ya. Nah, jadi di sini suatu kata pengalaman menyakitkan dengan cinta yang tak berbalas di kehidupan sebelumnya ya di sini ya. Jadi di sini ada sesuatu orang yang sangat Anda cintai tidak mengungkapkan suatu kata perasaan kepada Anda ataupun Anda mungkin telah dikhianati ataupun ditinggalkan oleh orang yang Anda cintai ya. Jadi di sini di kehidupan sekarang yang Anda saat ini pengalaman cinta Anda tuh tak berbalas. Jadi di sini anda dipengaruhi suatu kata kata negatif ya sampai sekarang. Jadi misalnya Anda mungkin tidak mempercayai suatu kata niat kekasih Anda ataupun suatu kata kemampuan ya dalam suatu kata komitmen gitu ya. Jadi di sini ada suatu kata keraguan dalam suatu kata kenyataan sampai saat ini gitu. Tapi di sini ketidakamanan romantis itu menjadi suatu kata produk dalam kehidupan sebelumnya ya di sini ya. Jadi dalam suatu kata perasaan ya, suatu kata sulit untuk menentukan suatu kata penyembuhan kalau memang Anda tidak menyadari suatu kata kesalahan ini seperti ini ya. Seperti suatu kata kecemburuan, kebutuhan ya. Jadi sini merusak suatu kata hubungan yang sebenarnya tidak baik. Jadi di sini ada suatu kata bahwa Anda di kehidupan sekarang itu jangan merasa bahwa Anda tidak membangun suatu kata perasaan, hanya saja Anda kurang bisa mendapat suatu kata cinta dari orang lain. Ibaratnya Anda di kehidupan sekarang Anda lebih banyak memberikan suatu kata cinta, perhatian, kasih sayang kepada orang yang Anda sayangi ya. Jadi bisa dibilang ibaratnya itu Anda jangan terlalu banyak merasa bahwa Anda menginginkan cinta dan perasaan orang lain. Karena di kehidupan sekarang ini ada suatu kata karma balasan bahwa cinta tak berbalas akhirnya itu dibawa ke kehidupan sekarang. Anda harus punya banyak suatu kata kasih sayang, perhatian yang cukup besar untuk Anda ya di kehidupan sekarang ya. Nah, jadi sini pertama Anda pasti punya suatu kata daya juang. Anda bisa mengingat sesuatu harapan ya. Hanya saja Anda harus lebih banyak menyeimbangkan diri, Anda harus lebih banyak bersekutu dengan Tuhan Allahmu, ya, biarkanlah cahaya hatimu berterang dalam mendapat satu kata rasa sukacita dan kebahagiaannya. Nah, jadi di sini kalau bisa di kehidupan sekarang Anda jangan banyak curiga dan salah paham. Anda nggak usah terlalu banyak takut dalam kehidupan masa lampau ya, karena di kehidupan sekarang ini Anda bisa dibilang Anda baik-baik saja, hanya saja Anda yang sendiri terbawa suatu kata ketakutan di kehidupan masa lampau sehingga semuanya berhubungan dengan nama juga yang cinta tak terbalas ya. Ada suatu kata perhatian, kasih sayang. Nah, jadi di sini nanti lambat laun nanti Anda akan mendapatkan suatu kata harapan, hal positif yang bisa Anda idamkan, Anda dapatkan gitu ya. Jadi di sini Anda tidak perlu takut dan merasa gelisah bahwa apapun yang itu semua akan terjadi, terjadilah, tapi Anda tidak perlu takut dan Anda merasa bahwa diri Anda baik-baik saja dan bisa mendapat satu kata hal positif ya. Nah, jadi di sini ada suatu kata pembentukan ya, pencerahan aura ya yang harus Anda hadapi, yang Anda lakukan supaya Anda benar-benar bisa mendapat suatu kata rasa sukacita ya dan Anda biarkanlah suatu kata hati terang Anda melakukan sesuatu kata hal yang baik yang bisa membantu dalam kehidupan Anda ya. Nah, jadi di sini ada suatu kata empowerment, enlightenment, spiritual practice, belonging ya. Nah, jadi di sini ada suatu kata pencerahan aura, pemberdayaan diri Anda, hati jiwa Anda. Anda harus lebih banyak melatih spiritual Anda, banyak melatih religius Anda. Anda tuh dengan cara meditasi, Anda tuh dengan cara banyak berdoa, berkomunikasi, bersekutu dengan Tuhan Allahmu, ya. Anda jangan sampai melibatkan diri Anda tuh diri sendiri dengan tidak melibatkan kepada Tuhan Allahmu ya. Karena itu sangat salah sekali dan
Anda selalu mendekam diri Anda tuh rasa ketakutan yang mendalam. Anda membuat bahwa Anda tidak punya rasa disayangi ataupun dirasa kasihani, ya, karena itu semua itu ada suatu kata hal negatif dalam diri Anda, ya, sehingga Anda sangat susah untuk mendapat suatu kata hal yang baik. Jadi di sini situasi kondisi yang selama ini Anda rasakan sampai saat ini, itulah seperti itu ya. Jadi rasa ketakutan, tidak disayangi, tidak dikasih perhatian, tidak ada suatu kata rasa cinta gitu ya. Nanti semuanya itu adalah suatu kata lambang kebahagiaan. Hanya saja Anda semua berasal dari diri kita sendiri. Hati jiwa itu seperti apa, Anda dapatkan, Anda jalankan, Anda lakukan yang terbaik dalam hati Anda. Terutama Anda harus lebih banyak melatihkan diri Anda, hati jiwa Anda dengan spiritual, ya. Eh, rasa rasa ingin bahwa Anda tuh ingin jauh lebih membaik, ya Anda lakukan dengan cara latihan spiritual. Supaya Anda benar-benar bisa mendapatkan apa yang diinginkan, merubah diri Anda tuh bisa hidup lebih membaik, ya. Nah, jadi di sini inilah yang membeli kartu kedua dengan kucing warna hitam. Anda harus benar-benar mengikhlaskan diri, bisa melakukan sesuatu yang terbaik, jangan hanya bisa menilai dan melihat orang lain. Menilailah diri sendiri dan Anda lihatlah bagaimana yang terbaik yang Anda jalankan, ya. Nah, jadi sini semua kehidupan yang Anda harapkan, yang Anda lakukan yang terbaik, yang Anda lakukan yang terbaik supaya Anda benar-benar bisa melakukan suatu kata positif dalam hati batin Anda, ya. Oke, hasil ramalan sudah selesai. Kita akan lanjutkan dengan kartu yang ketiga. Teman-teman, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang ketiga ya, dengan kucing warna putih ya. Kita akan mengambil kartu pertama. Nah, di sini untuk suatu kata situasi kondisi yang sebenarnya Anda alami ya, yang Anda jalankan sampai sekarang ini ya. Di sini kalau saya lihat ada suatu kata simbol ya, semangat hidup Anda tuh besar gitu di sini. Di sini ada suatu kata banyak ide ya. Di sini tapi tindakan Anda itu sangat lambat sekali ya. Jadi di sini ada suatu kata harapan yang Anda jalankan tapi semuanya itu tidak sesuai dengan pola pemikiran Anda ya. Anda ingin menjalankan sesuatu tapi Anda merasa bahwa diri Anda tuh sangat lambat gitu ya. Atau juga Anda berpikir bahwa Anda punya banyak segudang ide pokok gagasan ya, tapi Anda merasa bahwa Anda tuh tidak bisa melakukan yang terbaik gitu ya. Sehingga Anda juga merasa bahwa diri Anda tuh kurang positif, kurang percaya diri. Sehingga Anda tuh goyah dalam melakukan sesuatu sehingga Anda susah untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan gitu loh. Jadi sehingga di sini kalau yang saya lihat kayaknya ada sesuatu yang bisa Anda dapatkan, tapi Anda sangat lambat sekali ya di sini ya. Itu juga di sini kalau saya lihat Anda itu banyak kemunafikan ya. Maaf ya teman-teman, Anda yang memilih kartu ketiga. Itu yang saya rasakan, yang saya lihat dari kartunya itu Anda tuh banyak mengalami suatu kata rasa kemunafikan ya. Hanya ingin menikmati, berharap orang lain yang berusaha untuk Anda gitu loh. Jadi ibaratnya Anda tidak perlu berusaha tapi orang lain yang memberikan Anda makan ataupun orang lain yang memberikan Anda sesuatu kata uang ataupun kerja keras ataupun orang lain yang memberikan Anda suatu kata masa depan gitu. Jadi Anda tuh merasa bahwa diri Anda tuh eh, munafik gitu ya. Tapi di sini Anda merasa bahwa pengennya berjuang, pengennya Anda ingin lebih bekerja keras, tapi di sini Anda merasa bahwa Anda tidak sesuai dengan apa yang Anda bicarakan, Anda tidak sesuai dengan apa yang Anda omongin gitu loh. Jadi Anda merasa bahwa di satu sisi Anda merasa bahwa diri Anda itu paling benar, terus juga di satu sisi Anda merasa bahwa Anda itu pengennya orang lain ingin membantu Anda lebih banyak gitu daripada Anda berusaha gitu loh. Jadi sehingga di sini Anda tuh lebih banyak belajar dalam satu kata kemunafikan ya. Jadi di sini apapun yang Anda terapkan itu sangat berbeda sekali yang namanya suatu kata hati nurani Anda ya, sangat bertolak belakang ya. Nah, jadi di sini uh, suatu ada kesulitan tapi Anda tuh sepertinya tidak ada suatu kata impian dalam hidup Anda ya. Jadi ya mohon maaf ya teman-teman, Anda yang memilih kartu ketiga ini yang mungkin Anda belajarlah supaya Anda tuh jangan hidup dalam suatu kata kemunafikan ya. Jadi di sini barulah Anda bisa mendapat suatu kata impian.
Ini suatu kata cahaya harapan ya yang sebenarnya Anda gapai ya. Di sini ada suatu kata awakening, soulmating, wellness ya. Nah, di sini ada suatu kata soulmating ya. Di sini Anda mengharapkan suatu kata jodoh yang baik, dewa penolong, Dewi Fortuna yang membangun kehidupan Anda lebih membaik ya. Di sini ada suatu kata awakening. Di sini Anda harus bisa bangun. Anda harus bisa bangkit ya. Di sini awakening itu Anda harus bisa bangun dalam suatu kata keterpurukan. Jangan Anda harus bisa mengharapkan suatu kata bantu orang lain lebih besar karena itu mungkin tidaklah mungkin dan mustahil sekali orang mau membantu Anda di zaman sekarang ya. Karena lebih banyak Anda harus lebih banyak menolak tolak ukur Anda. Anda harus melihat diri Anda sendiri. Anda harus bisa kenal diri Anda sendiri. Siapakah diri Anda, ya? Dan nggak mungkin Anda mengenal orang lain mengenal Anda mau banyak membantu diri Anda sendiri. Karena itu semuanya itu sangat mustahil sekali karena suatu kata perjuangan, ya, suatu kata ikhtiar, suatu kata tindakan. Apapun yang Anda harapkan itu semua berasal dari diri kita sendiri, bukan orang lain. Apapun yang Anda jalankan, harus sesuai diri Anda sendiri. Anda harus bisa bangkit menuntut suatu kata jati diri Anda, ya. Suatu kata hal yang baik bisa Anda dapatkan asalkan sesuatu hal yang benar-benar bisa merubah diri Anda menjadi jauh lebih membaik. Suatu kata perjodohan, suatu kata jodoh dewa penolong, suatu kata hal positif bisa Anda dapatkan. Semuanya itu hati jiwa kita, hati nurani kita. Jangan merasa bahwa diri kita tidak mendapatkan suatu kata hal positif. Hal negatif semuanya itu pasti ada dalam diri kita sendiri. Hanya saja kita berani untuk melawan suatu kata arus kehidupan yang tadinya tidak baik bisa berubah menjadi lebih membaik. Makanya di sini ada suatu kata awakening. Suatu kata bangun, bangkit, ya. Semua ada satu kata jodoh, jodoh hal baik, dewa penolong yang siap membantu Anda. Semua berurusan dengan namanya karma. Kapan akan datang, kapan akan dirasakan, dan kapan akan dibantu, semuanya berhubungan dengan namanya jodoh. Ya, di sini ada suatu kata bahwa Anda itu harus benar-benar sehat dalam suatu kata situasi kondisi yang Anda jalankan, yang Anda terapkan. Jadi apapun yang satu kata cahaya harapan yang Anda dapatkan, yang Anda inginkan, semua berasal dari jati diri Anda sendiri. Anda harus benar-benar terbuka suatu kata jati diri Anda yang sebenarnya. Jangan hanya bisa hidup dalam suatu kata kemunafikan, Anda belajarlah dalam suatu kata pembicaraan Anda, manis di bibir, manis juga di dalam hati. Pahit di bibir, pahit juga di dalam hati. Ya, Anda harus banyak belajar, membukakan diri. Anda harus benar-benar bisa merubah sesuatu hal itu menjadi lebih membaik lagi ya. Di sini kita akan melihat dulu suatu kata siklus kehidupan ya, yang selama ini Anda hadapkan sampai sekarang. Anda tidak menemukan suatu kata jawaban ya. Jadi di sini siklus kehidupan Anda itu mengatakan bahwa suatu kata semua bakal akan terjadi secara terus-menerus, tapi di sini pasti bisa akan memberikan suatu kata keuntungan kepada Anda, tapi Anda kurang bisa memanfaatkan sesuatu hal yang baik di sini. Kalau saya di sini ya, ada suatu kata hal yang baik ya di sini yang bisa membantu Anda, tapi di sini Anda malah memanfaatkan lebih besar lagi di situ. Dengan cara seperti apa? Mengharapkan bahwa orang lain lebih banyak membantu Anda dengan bantuan yang cukup besar. Gitu. Jadi ibaratnya Anda bertemu dengan satu kata dewa penolong, jodoh yang baik, hanya saja Anda kurang bersyukur. Anda mendapatkan suatu kata, misalnya 5 dari per 10 persembahan. 5 dari per 10 keberkahan dari Tuhan. Ya, misalnya Anda mendapatkan suatu kata 5 per 10 berkat dari orang yang membantu Anda. Tapi Anda mengharapkan bahwa 10 per 10 dari berkat yang didapatkan dari orang yang membantu Anda. Itu yang saya rasakan, yang saya lihat ya. Jadi di sini
ada suatu kata bahwa Anda itu eh, jika memang Anda sudah merasa bahwa Anda sudah baik, Anda sudah merasa bahwa di level paling puncak gitu ya. Kalau bisa Anda jangan lupa akan yang namanya posisi yang dulu ya, posisi bawah ya. Karena di posisi Anda yang sekarang itu sebenarnya tak akan lama akan mengalami suatu kata kehancuran gitu loh. Jadi di sini ya kalau bisa Anda dibantu orang lain, Anda jangan makan kacang lupa kulitnya, ibaratnya begitu ya. Itu juga ibaratnya Anda sudah dibantu orang lain, Anda jangan lupa yang namanya suatu kata budi baik ya. Kalau bisa suatu kata keberkahan, berkat yang diberikan oleh orang yang menolong Anda harus tahu diri ya. Maaf ya teman-teman, ya ini saya langsung to the point. Anda yang memiliki kartu ketiga itu, Anda merasa bahwa Anda itu jangan merasa bahwa Anda itu sudah dibantu orang, Anda bisa mendapatkan satu kata hal puncak, level puncak, kebahagiaan, kebersamaan, jodoh, ataupun materi ya yang sudah diberikan, yang sudah dibantu orang lain, Anda merasa bahwa Anda tidak pernah jatuh ataupun Anda tidak akan merasa di bawah level terbawah lagi gitu. Bukan seperti itu ya teman-teman, tapi Anda harus merasa bahwa Anda harus tetap bisa bersyukur walaupun dibantu bagaimanapun sama orang dewa penolong, Anda syukuri, Anda banyak berdoa dan Anda harus bisa tetap bangkit dari namanya suatu kata kemunafikan. Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah suatu kata situasi kondisi yang benar-benar Anda jalankan, yang Anda alami sampai sekarang. Makanya Anda sangat susah untuk mendapatkan suatu kata keberkahan. Ya, sedangkan di sini kalau yang saya lihat, ya, eh, Anda tuh sebenarnya punya jiwa kepemimpinan yang cukup tinggi ya. Eh, Hanya saja memang Anda tuh kalau bisa rela melakukan dan mengorbankan apapun dengan siapapun ya. Karena di sini yang saya maksudkan seperti itu ya teman-teman. Eh, Jika memang ada orang yang bermaksud ingin membantu Anda, memberikan Anda budi baik kepada Anda bisa membalasnya dengan hal yang baik pula. Ya, Anda tidak perlu memikirkan bahwa dia membalas saya dengan satu kata harapan, satu kata baik, budi baik yang cukup besar. Jadi saya juga harus bisa membayarnya dengan budi baik yang besar gitu. Bukan seperti itu ya teman-teman. Pokoknya kita dibantu, kita harus bisa belajar bahwa kita menghargai, kita mensyukuri apa yang sudah dibantu orang. Kalau kita bisa membantu untuk membayar budi baiknya, kita bantu, kita bayar. Tapi kalau tidak ya kita bantunya dengan doa gitu ya. Jadi teman-teman di sini yang buat Anda tuh susah sampai sekarang itu ialah hidup dalam suatu kata kesengsaraan, Anda menyiksa diri, hidup dalam satu kata kemunafikan. Jadi di sini Anda sudah dibantu tapi Anda meminta keberkahan yang luar biasa lagi, yang lebih besar lagi dari orang yang membantu Anda. Jadi sebenarnya Anda bisa mendapatkan suatu kata harapan yang baik, hal yang positif, hanya saja Anda salah dalam menyikapi kehidupan ini. Ya, udah cukup dimengerti ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada suatu kata kunci jawaban yang selama ini Anda harapkan ya. Karena masa-masa sulit yang Anda jalankan itu sampai saat ini Anda tidak mendapatkan suatu kata kunci kesuksesan, kunci jawaban yang sebagaimana Anda harapkan ya. Nah, jadi di sini kalau saya di sini ada suatu kata romance, opportunity, helpful people, you're ready ya. Nah, jadi di sini Anda tuh harus benar-benar siap ya jika ada orang yang siap membantu Anda dan Anda harus bisa berpikir positif dan Anda jangan hanya bisa maunya enaknya aja ya. Sudah dibantu tapi Anda inginnya lebih gitu ya. Itu juga Anda di sini kehidupan yang sekarang itu yang Anda jalankan itu sebenarnya sih ada banyak peluang ya. Ada banyak kesempatan emas yang bisa Anda dapatkan. Hanya saja di sini Anda harus benar-benar siap ya. Harus benar-benar melakukan yang terbaik dalam kehidupan Anda yang Anda jalankan. Jadi di sini rasa kemunafikan Anda harus buang jauh-jauh. Anda juga harus benar-benar membersihkan diri Anda, bangkit dan Anda harus benar-benar mendapatkan suatu kata uh, mujizat berkat dari Tuhan yang jika Anda memang tidak melakukan sesuatu kata hal negatif dari orang yang membantu Anda ya. Karena di sini Anda membutuhkan berkat. Bisa Anda berikan jika Anda meminta kepada Tuhan Allahmu. Jangan meminta kepada orang yang membantu Anda. Orang-orang yang membantu Anda akan membantu Anda, tapi
tidak sesuai dengan yang Anda inginkan, ya. Jika Anda menginginkan sesuatu berkat yang luar biasa, berkomunikasi, bersekutu, banyak berdoa dan sembahyang dengan Tuhan Allahmu supaya Dia benar-benar bisa memberikan Anda suatu kata berkat yang luar biasa yang Anda inginkan, ya. Jadi sini ada suatu kata berkat, orang bisa membantu Anda, hanya saja Anda harus banyak siap dan belajarlah lebih membaik dari kehidupan yang Anda harapkan, ya. Jadi kita akan melihat dulu suatu kata gambaran kehidupan karma masa lampau dibawa sampai kehidupan sekarang, ya. Di sini ada suatu kata bentuk gambaran, ya. Di sini mengenai tentang Yunani, Romawi, kehidupan yang lampau, ya. Jadi di sini kehidupan Anda itu yang kehidupan yang lampau itu lebih signifikan tentang Yunani, Roma yang mempengaruhi situasi Anda saat ini, ya. Nah, jadi di sini Anda lebih banyak tertarik yang namanya suatu kata arsitektur, budaya, spiritualitas, Yunani, Romawi gitu, ya. Nah, jadi mungkin di sini Anda pernah mengunjungi daerah-daerah sana lah di situ, ya. Jadi di sini Anda merasa bahwa tidak merasa asing gitu, ya, sehingga sudah tiba di sana gitu. Dan juga di sini Anda juga lebih banyak mengunjungi tempat-tempat di mana Anda pernah hidup di kehidupan yang lalu, di kehidupan yang Romawi, Yunani, ya. Nah, jadi di sini Anda punya suatu kata perasaan yang agak mendalam dengan kehidupan yang dulunya, ya. Sehingga di masa-masa kehidupan yang sekarang Anda lebih banyak mendapat suatu kata pengalaman, hubungan yang membentuk suatu kata dasar gitu, ya. Jadi di sini Anda mendapatkan suatu kata pengetahuan dalam kehidupan itu, ya. Nah, sedangkan di sini ya kehidupan karma itu Anda tuh akan terus menanamkan suatu kata budidaya dengan kehidupan budaya Romawi dengan Yunani. Terus juga kalau saya lihat di sini di kehidupan yang lalu, Anda juga berhubungan dengan namanya pasangan ya, spouse ya. Jadi di sini ada suatu kata bentuk hubungan pernikahan ya di kehidupan yang lalu ya. Jadi di sini kehidupan yang pasangan di kehidupan yang sekarang pasangan Anda ini adalah suatu kata orang yang menjalin asmara dengan Anda di kehidupan yang sebelumnya ya. Jadi pasangan Anda itu adalah suatu kata pasangan di kehidupan sekarang sama juga di kehidupan yang lalu ya. Sehingga di sini eh, memang juga misalnya Anda juga lajang ya, mungkin Anda masih single, jomblo, ya pasangan masa depan Anda itu kemungkinan yang berasal dari kehidupan masa lalu ya di sini ya. Jadi Anda yang memilih kartu ketiga ini, jika Anda sudah berpasangan ya mungkin di sini kehidupan Anda tuh berhubungan dengan kehidupan masa lalu ya. Jadi kehidupan Anda tuh banyak terikat suatu kata jalin perjodohan. Mungkin di sini ada banyak suatu kata uh, hubungan karma yang terikat budi baik ya. Mungkin di sini ya. Itu yang saya lihat ya. Itu juga di sini kalau saya lihat lessons and blessings ini ada suatu kata pelajaran dan berkat ya kehidupan masa lampau Anda ya. Jadi di sini kehidupan yang Anda alami saat ini adalah suatu kata kehidupan tentang mempelajari pelajaran penting di sini ya. Suatu kata keberkahan kehidupan Anda saat ini di sini ya. Jadi di sini Anda lebih banyak menguasai cara mengubah kenangan yang menyakitkan menjadi suatu kata pengalaman yang baik ya. Jadi di sini ada suatu kata penerapan kekuatan dalam suatu kata bidang kehidupan Anda. Nah, jadi di sini semua berhubungan dengan namanya kehidupan yang baik ya. Jadi di sini ada suatu kata Greco-Roman, spouse, lesson, and blessing ya. Nah, jadi di sini ada suatu kata keberkahan yang bisa Anda dapatkan, suatu kata pelajaran yang bisa Anda pupuk di kehidupan sekarang ya. Jadi di sini satu, Anda jangan belajar munafik ya. Lain di bibir, lain di hati ya. Itu jangan ya. Maaf ya teman-teman, di sini saya akan berterus terang dengan hasil ramalan ya supaya Anda benar-benar bisa terbuka hati dan pikiran Anda yang bagaimana supaya Anda benar-benar bisa tercurahkan suatu kata kehidupan yang dengan sikap, sifat, dan tingkah laku hati batin Anda yang sebenarnya Anda curahkan ya, yang Anda jalankan dalam kehidupan sekarang. Jadi Anda jangan sudah dibantu tapi makan kacang lupa kulitnya gitu ya. Jadi Anda harus lebih banyak bersekutu, lebih banyak berkomunikasi dengan namanya Tuhan Allahmu ya. Dan baru Anda bisa mendapat suatu kata perjalanan hubungan jodoh yang baik dan Anda terus bangkit, bangun untuk menjalin suatu kata hubungan yang baik dengan kehidupan yang sekarang ya. Oke, di sini kita akan lihat dulu suatu kata pencerahan aura Anda ya. Nah, jadi di sini ada suatu kata pencerahan aura yang seharusnya Anda dapatkan itu adalah
suatu kata embrace, delight, drive, childlike expression ya. Jadi di sini sebenarnya Anda hidup dalam suatu kata kekanak-kanakan ya. Terus juga di sini Anda lebih banyak dorongan, lebih banyak didukung ya, lebih banyak dikasih dorongan, banyak dikasih suatu kata perhatian ya. Di sini ada suatu kata pusat perhatian, suatu kata kegembiraan dan kemanjaan ya. Di sini tidak ada suatu kata kemandirian, tidak ada suatu kata kedewasaan dan Anda merasa bahwa Anda itu eh, selalu dinyokong dan selalu disokong ya, selalu didukung dari belakang gitu. Jadi di sini ada suatu kata kekanak-kanakan, Anda banyak suatu kata kegembiraan ya. Anda merasa bahwa diri Anda tuh sampai sekarang banyak orang yang bisa membantu Anda tapi Anda tidak perlu berjuang gitu. Jadi di sini Anda hidup satu kata pelajaran, Anda hidup dalam satu kata keberkahan, tapi Anda kurang bersyukur gitu ya. Nah, jadi di sini pencerahan aura itu janganlah seperti itu ya. Anda jangan kekanak-kanakan, Anda jangan bersikap sebagai bahwa orang selalu bisa membantu Anda gitu ya. Tapi Anda jangan selalu merasa begitu karena suatu kata bantuan pasti suatu saat nanti pasti kita akan bisa bantu diri sendiri tanpa ada yang membantu gitu ya. Jadi sini teman-teman ya mungkin sampai saat ini selama ini Anda punya jodoh kaitan dengan orang lain, sampai saat ini orang-orang selalu datang membantu Anda ya. Tapi ingat ya teman-teman, yang namanya suatu karma itu mungkin Anda menanam karma baik. Jadi sampai sekarang Anda banyak bertemu dengan orang yang selalu datang membantu Anda ya, sehingga Anda tidak mendapat satu kata kesulitan. Tapi di sini ya ingatlah kata nasihat saya, ya jika Anda ingin dengar boleh, tapi tidak ingin mendengar ya mungkin Anda punya prinsip diri sendiri ya, Anda jalankan ya gitu ya. Nah, jadi sini yang saya sarankan Anda jangan hidup dalam satu kata kemunafikan, lain di bibir, lain di hati, dan Anda jangan bersikap suatu kata hidup dalam suatu kata kekanak-kanakan ya. Tak selamanya orang bisa membantu kita, tak selamanya orang selalu mendorong, selalu mendukung kita dari belakang. Harusnya kita selalu banyak belajar dari diri kita sendiri dan kita selalu banyak belajar hidup selalu mengaitkan dengan Tuhan Allahmu. Itu yang terpenting ya teman-teman. Jadi di sini orang yang memiliki kartu ketiga dengan kartu kucing warna putih, Anda harus bisa hidup dalam satu kata, tidak hidup dalam satu kata kemunafikan, tapi hidup dalam satu kata kemandirian dan Anda percaya pada diri sendiri, Anda yakin pasti bisa melewati itu semua dengan baik ya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu keempat. Kita akan lanjutkan lagi untuk kartu yang terakhir, kartu keempat dengan kucing warna abu-abu ya. Kita akan membuka kartu pertama. Di sini mengenai tentang suatu situasi kondisi yang Anda hadapkan ya, yang selama ini Anda rasakan, yang Anda alami ya. Di sini ada suatu kata bahwa Knight of Pentacles ya, ada suatu kata harapan yang Anda dapatkan, cuman di sini suatu kata kesulitan tapi tak punya makna ya. Berarti ibaratnya suatu kata rencana tujuan yang Anda jalankan itu tidak memiliki suatu kata tujuan yang pasti. Sehingga di sini apapun yang Anda terapkan, suatu kata perjuangan tetap harus dilakukan, tapi mendapat suatu kata rasa titik yang sangat membosankan ya. Jadi di sini kesulitan tak berarti tujuan Anda itu semua yang dilakukan tidak mendapat suatu kata harapan gitu ya. Sehingga di sini kalau yang saya lihat Anda tuh merasa bahwa ada suatu kata kebahagiaan tapi itu semua berhubungan dengan namanya inovasi ataupun perubahan ataupun suatu kata dukungan ataupun suatu kata harapan atau kata jalan ya gitu ya. Jadi semuanya itu kayaknya sepertinya tidak ada suatu kata harapan tapi kesulitan yang benar-benar terjadi tapi tidak mendapat suatu kata harapan ataupun hasil ya. Tapi di sini kalau saya lihat di sini saya sepertinya nihil ataupun kosong ya. Yang Anda dapatkan, yang Anda harapkan itu semuanya tidak ada sama sekali. Suatu kata cahaya harapan ya di sini yang Anda rasakan di sini ada suatu kata roh sejati ya. Di sini ada suatu kata kebatinan ya berhubungan dengan namanya Tuhan Allahmu ya.
hati batin jiwa Anda dan suatu kata perubahan hidup Anda dan penuh dengan makna ya. Di sini ada suatu kata cahaya harapan ya. Ini penuh dengan varian ya, ada suatu kata kombinasi dalam kehidupan Anda ya. Jadi sini ada suatu kata perubahan kehidupan Anda dengan hati bentuk hati batin jiwa Anda. Jadi apapun yang Anda rasakan tuh semuanya itu akan berbalik suatu kata perubahan yang baik asalkan Anda tuh benar-benar mendapatkan suatu kata tujuan yang pasti karena di sini kehidupan Anda itu penuh dengan namanya varian kombinasi gitu. Jadi perubahan kehidupan Anda itu semua berhubungan dengan namanya hati jiwa Anda. Di sini kita akan lihat dulu ya suatu kata siklus kehidupan Anda itu bagaimana. Siklus kehidupan Anda yang Anda jalankan itu kalau saya lihat ya ada suatu kata ini sebenarnya siklus kehidupan ya. Sebenarnya ini sangat bagus sekali yang Anda lihat ya. Yang saya lihat itu segala sesuatu yang Anda lakukan itu dengan penuh kebaikan ya. Ada dengan sifat memberi. Tapi di sini ada satu kata keraguan ya dalam memberikan sesuatu ya. Tapi di sini kalau bisa jangan terlalu berlebihan dalam memberikan sesuatu harapan ya. Karena di sini kalau saya lihat ada sesuatu hal yang baik, hal yang positif bisa Anda dapatkan. Hanya saja Anda itu sebenarnya lebih banyak perhitungan ya dalam suatu kata pemberian ya. Sehingga Anda di sini kalau saya lihat Anda lebih banyak dituntun untuk suatu kata memberi sesuatu. Tapi sebenarnya itu sebenarnya tidak ada suatu kata unsur paksaan, tapi hanya di sini Anda tuh ada suatu kata situasi, kondisi yang bagaimana Anda terapkan sehingga Anda susah untuk menentukan suatu kata kehidupan dalam suatu kata pemberian. Itu juga di sini kalau yang saya lihat semua dilakukan, semua ada aturan, ya. Tapi di sini harus ada suatu kata keseimbangan dalam hidup Anda. Karena di sini kan seperti yang saya katakan tadi ada suatu kata variance ya di sini ya, variance, divine feminim, ya suatu kata hati batin jiwa Anda ya. Di sini ada banyak suatu kata manifestasi, perubahan hidup Anda gitu. Jadi di sini perlu adanya suatu kata kebatinan, keseimbangan hidup Anda ya. Sehingga di sini Anda tidak perlu cekcok yang namanya suatu kata dalam hati Anda tuh mengatakan bahwa ada suatu kata keyakinan besar akan berhasil, tapi Anda takut untuk melaksanakannya gitu loh. Jadi ibaratnya itu banyak ide pokok gagasan, banyak suatu kata perubahan, tapi Anda takut untuk melakukan sesuatu perubahan yang bagaimana Anda terapkan gitu loh. Jadi makanya kehidupan Anda tuh hati jiwa Anda tuh banyak varian, banyak variasinya, banyak manifestasinya. Jadi di sini Anda tuh takut melakukan suatu kata perubahan. Sebenarnya di sini ada suatu kata hal yang baik, suatu kata pemberian, suatu kata keberkahan, suatu kata apa yang Anda lakukan, semuanya itu bisa Anda harapkan, bisa Anda jalankan. Tapi di sini yang saya lihat Anda itu takut dalam melakukan sesuatu itu loh. Coba di sini kita akan lihat dulu kunci jawabannya bagaimana Anda jalankan yang Anda terapkan ya. Ini ada suatu kata kunci keberhasilan ya, kunci jawaban yang seharusnya Anda harapkan ya. Nah, jadi di sini selama ini kan Anda kan selalu plan ya. Mohon maaf ya teman-teman, jangan tersinggung karena di sini yang saya lihat di sini Anda tuh tidak punya ketetapan hati, tidak punya keteguhan hati ya, sehingga di sini Anda lebih banyak bijaksana, lebih banyak plan dan tidak bijaksana dalam berbicara, dalam menerapkan dan mengambil keputusan ya. Jadi di sini kalau yang saya lihat di sini ada as your angel, di consider within the next few months there's something better ya. Nah, jadi di sini tanyakan pada hati jiwamu, tanyakan pada Tuhan Allahmu, apakah yang Anda yang terbaik dalam kehidupan kamu? Anda lebih banyak tercurahkan diri Anda dengan cara meditasi, berdoa, sembahyang, dekatkan diri pada Tuhan Anda ya. Karena di sini sebenarnya tujuan Anda itu sebenarnya tidak mendapat suatu kata kepastian. Tidak ada suatu kata rencana tujuan yang mendalam yang Anda terapkan dalam kehidupan Anda. Jadi kehidupan Anda itu goyah gitu loh. Jadi di sini tanyakan pada Tuhan Allahmu, tanyakan pada jiwa hatimu dengan cara pencerahan aura, dengan cara meditasi. Anda pertimbangkan kembali apapun yang Anda terapkan. Apapun yang Anda rencanakan tujuan, Anda terapkan kembali. Apapun yang Anda jalankan itu semuanya jangan sampai terpaut suatu kata hal yang tidak baik. Ya, Anda terapkanlah dalam beberapa bulan ke depan.
ya. Susunkanlah suatu kata rencana tujuan supaya nanti di beberapa bulan ke depan nanti ada sesuatu hal yang lebih baik lagi yang bisa Anda dapatkan. Itu yang saya lihat ya. Nah, coba di sini kita akan lihat dulu satu kata gambaran bentuk karma kehidupan masa lampau dibawa sampai kehidupan sekarang, situasi kondisi yang Anda alami sekarang ya. Di sini yang saya lihat ada bentuk kata vows ya, kata sumpah di kehidupan yang lampau ya. Di sini kalau saya lihat Anda di kehidupan yang lampau itu Anda hidup sebagai seorang biarawan, biarawati ya, ataupun suatu kata ustadz, pastor, pendeta, bante, biksu, biksuni, dan yang lainnya lah ya, imam-imam besar, imam suci ya. Jadi di sini Anda itu sebenarnya membuat kata sumpah ya untuk membina diri dengan Tuhan Allahmu ya. Jadi di sini kata sumpah itu tidak akan pernah habis ataupun tidak akan pernah hilang di kehidupan di masa-masa sekarang ataupun kehidupan mendatang. Karena di sini kita akan tetap bertumbuh, akan tetap dilahirkan menjadi manusia dengan kehidupan yang berbeda ya. Nah, jadi di sini kalau saya dari sini ada suatu kata sumpah yang selalu menghantui Anda sampai kehidupan sekarang ya. Jadi di sini sepertinya di sini ada suatu kata sumpah untuk penyangkalan diri ya. Di sini kata sumpah Anda itu di kehidupan sekarang itu Anda sangat susah untuk mendapatkan suatu kata hal yang baik ya. Karena di sini ini kata sumpah Anda itu menghalang-halangi suatu kata hal yang baik, kata hal yang berkat yang diberikan oleh Tuhan ya. Sehingga di sini Anda lebih banyak sumpah itu maksudnya untuk menghalang-halangi ataupun menutup-nutupi segala hal yang baik yang Anda kata sumpah kepada Tuhan Allahmu dengan cara membina diri gitu loh. Anda membicarakan suatu kata sumpah membina diri berarti ibaratnya di kehidupan yang sekarang sampai kehidupan yang selanjutnya Anda tetap mengikat diri kepada Tuhan Allahmu dengan cara membina diri dan Anda tidak menginginkan suatu kata hal yang baik dengan suatu kata keduniawian sehingga Anda sangat susah untuk mendapatkan hal yang baik, hal yang positif gitu loh. Sehingga di sini juga Anda berhubungan dengan namanya menghambat suatu kata kehidupan yang romantis ya, sehingga kehidupan Anda itu kurang bahagia, sehingga Anda mengikat diri dengan kata sumpah kepada Tuhan Allahmu, sehingga Anda lebih banyak mensucikan diri kepada Tuhan Allahmu, sehingga Anda kurang bisa mengikat diri dengan pasangan kekasih ataupun pacar gitu. Sehingga Anda susah untuk mendapatkan suatu kata keturunan gitu, ataupun Anda mendapatkan suatu kata keturunan seks gitu ya, tapi tidak hidup bahagia, itulah ya. Nah, jadi di sini bisa dibilang Anda kata sumpah itu di kehidupan masa lampau dibawa sampai sekarang Anda melukai diri Anda sendiri. Sehingga Anda susah untuk mendapatkan suatu kata kebahagiaan, kegembiraan hal duniawi yang diberikan oleh Tuhan. Nah, jadi di sini kecuali kalau misalnya Anda ingin memutuskan kata sumpah Anda, cara membina diri Anda kepada Tuhan Allahmu, Anda bilang aja dengan tegas dalam diri hati Anda berdoa kepada Tuhan Allahmu. Anda sembahyang, Anda mengatakan gini, kepada Tuhan Allahmu, Anda mengatakan seperti ini, saya bersedia untuk memutuskan semua kata sumpah saya yang selama ini menghalang-halangi saya dalam hidup ini. Ya, saya meminta kepada Tuhan Allah agar dalam segala aspek, bidang-bidang aspek dalam kata sumpah ini yang menyakitkan saya sampai sekarang dan selamanya dibatalkan dalam semua arah petunjuk ya, petunjuk arah penjuru waktu gitu ya, dalam segala hal yang bersangkutan. Nah, jadi di sini Anda berdoa meminta diputuskan suatu kata sumpah kepada Tuhan Allahmu. Setiap hari Anda berdoa, Anda mintalah supaya sumpah Anda itu dihilangkan, diputuskan oleh Tuhan Allahmu supaya Anda tidak terikat lagi dengan namanya suatu kata sumpah. Ya, di sini ya. Itu juga di sini Anda harus katakan dengan lantang dan cara diam-diam dalam hati batin Anda kepada Tuhan Allahmu supaya Anda bisa menyembuhkan ikatan masa lalu dan membuka diri Anda tuh suatu kata kegembiraan dan kelimpahan masa kini dalam segala bentuk ya. Nah, itu adalah suatu kata hal yang baik kepada Anda. Dan ini pun juga ada berhubungan dengan namanya suatu kata bahwa Anda lebih mempertahankan pengetahuan spiritual Anda yang cukup tinggi ya. Dan Anda pun juga cukup bagus dalam mempraktekkan ajaran baik ya. Nah, jadi di sini Anda di kehidupan sekarang Anda harus lebih banyak menyalakan kembali kekuatan spiritual Anda dan Anda gunakannya dalam pelayanan misi Allah ya, misi Tuhan Allahmu ya.
Di sini Anda juga bisa menyembuhkan, mengajar, dan membantu suatu kata kepercayaan diri, kejelasan dengan ajaran, kasih sayang ya. Nah, jadi di kehidupan sekarang ini Anda harus punya suatu kata getaran dan niat bahwa Anda bisa membantu sesama manusia supaya bisa hidup lebih membaik ya. Di sini juga kalau saya lihat di sini Anda punya kenangan jiwa ya dari peradaban indah ya yang ditawarkan setiap keajaiban. Tapi di sini ada suatu kata kerinduan ya di sini ya. Suatu kata pulau legendaris ya di sini ya. Kan setiap manusia itu kan pasti kita akan selalu mengidam-idamkan, selalu memuja, memuji dan selalu terbayang suatu kata pulau legendaris ya. Mungkin di sini ada aku lebih sukanya ke pulau ini, ke pulau ini, ke pulau ini kita berrekreasi ataupun kita uh, jalan-jalan ya di situ ya. Nah, jadi di sini kalau yang salah di sini Anda punya rasa suka akan laut ya di sini ya. Tapi di sini Anda tidak ingin berenang ataupun berlayar di sini kalau saya lihat. Tapi di sini kalau saya di sini ada suatu kata mayoritas ya. Anda dulunya ada suatu kata sebagai warga mayoritas Atlantis ya. Ada suatu kata cinta damai dan Anda mungkin punya suatu kata isu-isu hal yang baik dalam pelayaran, nah suatu kata pulau legendaris ya. Nah, jadi di sini teman-teman Anda tuh suatu kata pulau legendaris itu Anda lebih banyak merenung, berpikir dan Anda lebih banyak mengeluh dalam suatu kata lautan ya di sini ya. Jadi di sini ada suatu kata sumpah, ada suatu kata membina diri, ada suatu kata menyukai laut ya. Itu semuanya berdasarkan suatu kata pendalaman hati jiwa Anda ya. Nah, jadi di sini hal yang baik itu bisa Anda dapatkan hanya saja Anda lebih banyak melakukan suatu kata keikhlasan, ya, memutuskan kata sumpah Anda supaya kehidupan Anda bisa lebih membaik ya. Anda lebih banyak berdoa dan petunjuk sama Tuhan Allahmu supaya Anda benar-benar bisa mendapatkan hal yang baik. Coba di sini kita akan lihat dulu suatu kata pencerahan aura itu bagaimana ya. Nah, jadi di sini ada suatu kata bentuk pencerahan aura. Suatu kata bahwa Anda tuh harus bisa berpikir melihat dan memandang suatu kata hal positif ya, berpandangan positif lagi situ ya. Jadi di sini ada suatu kata keberkahan yang bisa Anda dapatkan ya, Anda bisa menerima hal yang baik. Hanya saja Anda harus lebih banyak mencintai, memperhatikan dan menyayangi orang di sekitar Anda ya. Jadi di sini Anda harus lebih banyak mendoakan orang. Pikir sesuatu hal yang bisa Anda capai, bisa Anda harapkan, banyak berdoa dan tidak merasa putus asa dan pantang menyerah ya. Karena kehidupan Anda tuh penuh dengan namanya suatu kata varian. Banyak kombinasi dan Anda bisa melakukan yang terbaik yang bisa Anda jalankan ya. Nah, jadi sini teman-teman ada suatu kata harapan yang bisa Anda capai. Hanya saja jangan lupa akan Tuhan Allahmu ya. Mintalah petunjuk dan akan paling pentingnya itu Anda harus bisa memutuskan kata sumpah Anda ya. Semua bisa Anda dapatkan, hanya saja Anda harus yakin dan lebih banyak percaya diri dan bisa mendapatkan suatu kata harapan yang baik. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai untuk hasil kartu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kiranya ya hasil ramalan ini bisa membantu Anda jauh lebih membaik ya. Supaya Anda kalau misalnya Anda bisa terhibur dengan hasil ramalan ini, Anda bisa berpikir positif dan syukurilah ya. Jika tidak sesuai, ya mungkin Anda tidak mengambil getaran yang cukup besar dari diri Anda. Oke teman-teman, jika sesuai dengan Anda syukuri dan pikir positif. Jika tidak sesuai ya apa daya, anggap saja sebagai hiburan dan meramal sesuatu ya. Oke teman-teman, bisa dicatat nomor WA saya jika perlu untuk berkonsultasi lebih lanjut ya. Di 081919635839. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.